Ya, shalom kekasih Tuhan, jumpa lagi di dalam program Saat Teduh dan sama-sama kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang luar biasa yang dijadikan Tuhan pada hari ini, dan kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, tidak banyak orang senang mendengar kata krisis. Tetapi mau tidak mau, krisis pasti akan dialami oleh semua orang. Baik itu krisis yang dari dalam maupun krisis yang dari luar. Dan ingatlah bahwa setiap krisis itu akan menguji kehidupan seseorang. Apakah dia tetap setia? Apakah dia tetap punya komitmen, punya loyalitas, punya iman yang sungguh-sungguh, punya sukacita, tetap dalam pengharapan. Jadi krisis yang terjadi dalam hidup kita itu akan menguji semua sisi dalam kehidupan ini. Seperti yang dikatakan dalam Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Anda lihat bahwa krisis itu benar-benar akan menguji keberadaan seseorang. Tetapi sekali lagi, di tengah krisis yang kita hadapi, tentu kita semua berharap ada pertolongan, ada pembelaan, ada penyertaan, ada perlindungan yang Tuhan selalu bisa kita rasakan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana di tengah krisis, dalam situasi krisis yang mungkin sedang kita hadapi pada hari ini, kita masih bisa melihat kasih-Nya, anugerah-Nya, penyertaannya, pembelaannya, pertolongannya. Maka jawabannya cuma satu. Kekasih Tuhan harus mengalami Tuhan. Apa artinya mengalami Tuhan? Yaitu hidup yang di dalamnya kita terus bisa merasakan kuasa-Nya, anugerah-Nya, kebaikan-Nya, tidak pernah habis di segala musim. Nah, mari sama-sama kita akan melihat ayat bacaan kita yang terambil dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Saya akan bacakan buat saudara. Dikatakan begini, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ayat yang kita baca ini memang Tuhan sedang mengajar tentang pokok anggur, tetapi sebenarnya Tuhan sedang mengajar tentang suatu prinsip bagaimana saudara dan saya tetap bisa menikmati anugerah Tuhan yang besar, kebaikannya, kasih-Nya, perlindungannya, penyertaannya, pembelaannya, penyediaannya. Kalau saudara dan saya terus mengalami Tuhan. Pertanyaannya begini, bagaimana aku mengalami Tuhan? Alkitab katakan, bahkan Tuhan sampai bilang 3 kali di ayat yang keempat, 5, dan 6. Tinggallah di dalam aku, tinggallah di dalam aku, tinggallah di dalam aku. Di luar aku kamu gak bisa berbuat apa-apa. Hanya tinggal di dalam aku, kamu akan menikmati semua yang baik. Terlebih pada ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Alkitab sudah menjamin, kalau saudara melekat, tinggal terus di dalam Tuhan, bangun hubungan yang makin karib dengan Tuhan, saya yakin, seperti yang dikatakan Tuhan, engkau akan terus mengalami hal yang baik daripada Tuhan. Itu sebabnya sharing pada hari ini, saya ingin mengajak kepada setiap saudara, ayo mengalami Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan caranya, bagaimana engkau bisa terus melihat yang baik daripada Tuhan terjadi dalam hidup saudara? Tuhan katakan, tinggallah di dalam aku. Tinggallah di dalam aku. Tinggallah di dalam aku.
Bagaimana caranya kita bisa mengalami Tuhan? Yaitu dengan tinggal di dalam Tuhan. Kekasih Tuhan bisa mulai dengan yang pertama, bangun hubungan yang makin karib dengan Tuhan. Dan puji Tuhan, ya, ada banyak sarana yang kita bisa pakai. Anda tiap hari bisa memuji menyembah Tuhan. Anda bisa pakai channel yang ada di YouTube BMC, ada 30 menit semakin dekat denganmu. Bahkan ada worship night. Atau pakai lagu-lagu rohani, Anda bisa bangun hubungan lewat penyembahan kepada Tuhan. Lewat perenungan firman Tuhan, pembacaan Alkitab setiap hari. Lewat dengarkan khotbah, Anda bisa mendengarkan khotbah di YouTube channel BMC. Anda bisa dengar lagi kembali khotbah-khotbah yang ditayangkan di channel itu. Akan membuat Anda makin melekat dengan Tuhan. Dan saya percaya kalau Anda makin melekat dengan Tuhan, seperti halnya pohon, kalau Anda menanam sebuah tanaman, yaitu namanya pohon mangga misalnya. Maka saya percaya kalau ranting itu benar-benar melekat pada pokoknya, ranting itu pasti akan berbuah. Jadi sebuah pola, sebuah pattern yang Tuhan ajarkan kepada kita, bagaimana kita bisa mengalami Tuhan. Di tengah krisis kita bisa mengalami kasih-Nya, anugerah-Nya, kebaikannya, pertolongannya, pembelaannya, penyediaannya. Apabila kita terus melekat kepada Tuhan. Jangan menjauh, kekasih Tuhan. Biarlah hari-hari ini, mulai hari ini, dan seterusnya, di tengah pandemi ini yang adalah krisis bagi kita semua, bangun hubungan yang makin karib dengan Tuhan. Dan lihatlah, seperti yang Tuhan katakan, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Tuhan memberkati kita semua. Baik, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini, kalau kami boleh mendengar firman-Mu, bagaimana Engkau menginginkan kami untuk mengalami Tuhan yang baik, mengalami semua kebaikan Tuhan. Biarlah kami terus membawa hidup ini makin melekat, makin dekat, makin karib dengan Tuhan. Berkati semua kekasih Tuhan yang sedang menghadapi krisis. Biarlah mereka tidak kehilangan kasih, tidak kehilangan loyalitas, tidak kehilangan komitmen, tidak kehilangan iman percaya, tetapi makin kuat, makin melekat dengan Tuhan. Dan sekarang kekasih Tuhan, ulurkan tangan-Mu, terimalah berkat yang telah Bapa curahkan sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel, akan mengalir dalam hidup saudara. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya, dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.